Kalau ditanya ini kan mainan, hiburan dan lain semacam sebagainya. Padahal nih saya akan mengangkat dulu namanya lato, lato. Kalau saya ingat lato itu kalau to, lata, lam, kalau to itu Jawa ya, lato. Kalau di tak, lata. Lata itu sudah ada yang mengklaim. Siapa Lata? Lata itu adalah patung Lata, dewa Lata. Nah, Lata wa Uzza. Nah ini. Apa itu Lata? Lata itu adalah seruan, Bang. Seruan panggilan. Kalau kita mau tahu mah, yuk beli cuma 10.000, yuk beli 10.000 lato. Ternyata kalau kita mau kaji, kalau kita mau fikir-fikir, lato itu dari bahasa lata, ayo lata. Gitu. Abu Jahal dulu begitu memanggilnya. Abu Jahal, rombongan Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu Abus lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Batas Radikal, bahas tuntas, ramah, terdidik, dan berakal. Seperti video yang Anda saksikan bersama, bahwa ada seorang ustadz yang menurut saya ini sudah pakai cocokologi acak adut. Jadi dia menyamakan permainan lato-lato itu dengan patung atau dewa Lata. Yang kita tahu bahwa patung Lata ini ada ketika zaman jahiliyah, tepatnya sebelum Futuh Mekah atau pembebasan kota Mekah, itu yang mana di sekeliling Ka'bah di Mekah itu terdapat banyak sekali patung. Sedangkan yang disebutkan itu ada 3 patung, patung Lata, patung Uzza, dan patung Manat. Dan dalam video yang sudah kita lihat bersama bahwa si Ustadz menurut saya terlalu cetek ya, dangkal. Alasannya apa? Atau dia ngambil dalil dari mana? Padahal yang ada di mejanya itu adalah sebuah kitab kuning atau kitab gundul, akan tetapi tidak dibaca. Saya kira mau mengeluarkan dalil dari situ. Dan dia mengatakan dalam videonya itu, lato-lato itu adalah berasal dari kata lata, yang mana lata-lata itu panggilan dari Abu Jahal. Jadi ketika Abu Jahal memanggil orang-orang yang ingin menyembah patung Lata itu dengan sebutan lata, kurang lebih seperti itu. Dan tentu ini lagi-lagi menurut saya sebuah kedangkalan ilmu atau kurang piknik ilmu, terlalu dangkal, tidak mengenal dunia luar. Saking radikalnya memahami suatu konteks, dengan adanya permainan lato-lato ini dikaitkan dengan patung lata-lata. Bahkan ada yang lebih parah lagi, lato-lato ini dianggap sebagai permainan dajjal. Entah apa alasannya, apa argumennya, itu saya tidak tahu. Yang pasti tidak ada dalil satupun. Coba aja cek. Saya tidak perlu mengajarkan kepada Anda semua. Tidak ada satupun dalil yang mengatakan haram tentang bermain lato-lato. Atau yang mengatakan halal bermain lato-lato, tidak ada. Kenapa? Ya karena itu sebuah hal yang baru. Baru dalam artian tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Kalau mau itu dikatakan sebagai bid'ah, ya silahkan aja bid'ah. Adapun bid'ahnya itu apakah dolalah, apakah hasanah, yaitu kembali lagi terhadap jenis permainannya itu. Akan tetapi yang jadi permasalahan, kaidahnya jelas. Al-aslu fil asya'i al-ibahah. Sesuatu asal dalam memahami hukum yang belum ada penjelasannya, ini adalah al-ibahah, boleh. Atau dalam bahasa Fathul Qorib yang dijelaskan sama Al-Imam Asy-Syaukani, itu maknanya sama. Annal asla fil asya'il makhluqati al-ibahatu hatta yakuma dalilun yadullu ala naqli an hadzal asl. Jadi ketika ada sesuatu yang baru, maka ini semuanya dihukumi dengan boleh, kecuali ketika sudah ada dalil yang mengatakan bahwa sesuatu itu menjadi haram, maka haram. Atau sesuatu itu menjadi halal, maka jelas halal, tidak ada keraguan. Nah, yang jadi permasalahan adalah orang-orang yang menganggap bahwa permainan lato-lato ini entah disamakan dengan dewa Lata atau permainan dajjal sehingga dihukumi haram. Nah, ini sungguh tidak nyambung, terlalu acak adut logikanya.
Nah, boleh saja lato-lato ini dikatakan haram, saya setuju, tetapi memiliki alasan yang jelas. Misalkan, membawa kemafsadatan, mengganggu kenyamanan orang beristirahat, mengganggu kondusivitas belajar, sehingga ada salah satu pendidikan atau Diknas lah ya, di Cirebon, itu melarang anak didiknya membawa lato-lato di sekolah. Tapi hanya di sekolah, yaitu sangat saya setujui. Kecuali di luar sekolah atau di lingkungan rumah. Nah, boleh-boleh saja karena tidak mengganggu kondusivitas jika itu terjadi. Oke, kembali lagi di permasalahan Ustadz yang disampaikan itu. Justru ini bikin kita ngakak, bikin kita ketawa. Kenapa? Saking dangkalnya literasi, pemahaman seorang mubalik yang di depannya ada kitab kuning, akan tetapi apa yang disampaikan itu jauh sekali dari pemahaman-pemahaman yang seharusnya diajarkan oleh syariat Islam. Kalaulah ada lato-lato ini dalil yang mengatakan haram dengan alasan bersumber dari Dewa Lata, saya setuju. Sangat setuju. Atau ada dalil yang mengatakan lato-lato ini permainan dajjal, saya setuju. Tapi kalau cuma ngarang-ngarang, cocokologi belaka, ya saya sangat tidak setuju. Dan lagi-lagi kalau permainan ini membawa dampak keburukan, mafsadat yang buruk, seperti dalam kaidah yang sudah sangat familiar tentunya, ad-dararu yuzal, sesuatu yang dapat memudorotkan, sesuatu yang dapat mengganggu kenyamanan orang lain, itu harus dihilangkan. Ada lagi kaidah yang mengatakan la dororo wala diror. Tidak ada sesuatu yang memidorotkan, baik itu untuk dirinya sendiri ataupun orang lain. Jadi kembali lagi, permainan lato-lato ini justru membawa dampak positif menurut saya. Kenapa? Karena di situ ada plusnya. Pertama, bisa memberikan seseorang menjadi fokus. Artinya, fokus ini bisa kita jadikan suatu pelajaran agar dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari, apapun itu jenis aktivitasnya, itu harus dilakukan dengan fokus dan serius. Kedua, kita harus bisa menyeimbangkan. Menyeimbangkan itu juga dalam hal apapun. Baik urusan-urusan dunia kita, urusan akhirat kita, urusan kinerja kita, ibadah kita, atau apapun itu harus seimbang. Hak dan kewajiban juga harus seimbang. Jadi, ketika ada seorang ustadz mubalik yang mengatakan lato-lato ini haram, saya setuju, tapi alasannya harus jelas. Kalau alasannya ngarang-ngarang seperti disamakan dengan Dewa Lata atau itu permainan dajjal, ini sangat bikin ngakak kita bersama. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.